Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are in English class session 9. And then now we have Mbak Lili, Mbak Irmawati, Mbak Yulianti, and then Mbak Dewi. Okay, before I continue our lesson, I would like to say sorry because I have a problem with the signal, so I cannot login to this Wizik nggak bisa login di Wizik ya. Kemudian second tadi saya bikin jadwalnya, saya membuat jadwalnya tadi jam 9 tapi saya edit jadi 9.25 karena estimasi saya ternyata tidak tepat Tadi saya jalan kaki dari kampus baru sampai di kosan jam 9 dan beres-beres. Nah, sekarang baru siap seperti itu. Oke. Nah, gimana nih kabarnya Mbak Lili, Mbak Irmawati, Mbak Yulianti, dan Mbak Dewi? Semuanya sudah mengerjakan UTS? Sudah ya, oke ya. Saya belum sempat mengoreksi ya. Yang lain sudah ada UTS-nya belum? Waalaikumsalam Mbak Salsabila. Yes, everything is okay. Thank you Mbak Dewi. Yang lain juga udah UTS ya. Nanti sebenarnya UTS tuh dari sebaiknya itu pertemuan ke-8, tapi saya kemarin pertemuan ke-berapa tuh sudah UTS? Ke-7 ya. Jadi nanti saya ngoreksinya nanti ya. Ada tugas nggak? Ingat nggak ada tugas nggak? Di kelas ini? No kan? Nah tadi itu ada yang message Facebook saya ya, ada yang message, kemudian ngasih tugas ke saya. Terus saya tanya, ini tugas apa ya Mbak ya? Tugas bahasa Inggris, Miss. Tugas bahasa Inggris, kelas berapa ya? Katanya KPC 10. Perasaan saya nggak pernah ngasih tugas deh, kan saya tanya gitu. Kemudian dia bilang, ada Miss, tugas membuat kata kerja. Perasaan saya nggak pernah, nggak ada tugas kan kelas ini kan? Nggak ada. Oke. Nah kemarin saya niatnya itu membahas prosedur teks kan? Ini kan UTS-nya kelas ini kan prosedur teks ya. Saya bacakan, kita baca satu-satu gitu, tapi kita selesaikan beberapa materi dulu ya. Mungkin salah dengar kali dia Miss. Nah, dia mbaknya itu kayaknya belum pernah jarang masuk ya. Mungkin nah tadi saya minta coba tanya ke temennya gitu. Coba saya tanya ke temennya ada tugas semacam itu enggak? Ya, seingat saya sih belum pernah ngasih tugas. Oke, gitu ya. Okay, let's come back to our lesson, and then now we will study about preposition. Sepertinya kemarin sudah pernah ya saya bahas tentang preposition ya di kelas ini ya, basic preposition ya. Do you still remember about the basic preposition? I already gave explanation ya, tapi ini kemarin kan basic ya, cuma ada kemarin cuma ada in, on, and then at. Nah sekarang ini ada jadi actually there are a lot of prepositions ya, ada banyak preposition. Yang kemarin yang saya kenalkan itu hanya basic prepositions, yang mana in itu general, kemudian on more specific, kemudian at very specific ya. Nah ini kita belajar more than those three prepositions ya. Sekarang kita belajar lebih preposition ya. Study the following explanation of prepositions. The first, at, is used with times and also with places ya. Kemarin seperti yang sudah saya jelaskan di segitiga. Masih ingat kan ada segitiga kan kemarin itu ya. At Niagara Falls, at midnight, at lunch, at Jalan Soka nomor 11. Jadi at itu menunjukkan
waktu atau tempat yang mana itu dia sangat spesifik, very specific. Ya seperti at Niagara Falls ya, berarti Niagara Falls ya memang di Niagaranya gitu, di apa? Karena di Niagara Falls kan cuma ada satu gitu kan. Kemudian at midnight, at lunch. Kemudian at Jalan Soka nomor 11. Nah, ini at jalan ya. Misalnya at Jalan Soka. Jalan Soka kalau misalnya tidak ada nomor 11-nya ini tidak pakai at ya, teman-teman. Ya, do you still remember? Jadi kalau cuma at Soka Road atau at Jalan Soka, tidak ada nomor 11-nya ya. At Jalan Soka itu tidak at Jalan Soka, tapi on Jalan Soka. Di sini kita menggunakan at karena di sini ada number-nya, number 11. Seperti itu. Ingat nggak kemarin? Sekarang kita mengingat-ingat lagi ya. Kemudian segitiga pelajaran segitiga yang saya kasih kemarin itu. Ya, jadi at itu adalah yang paling spesifik ya. Seperti ini, Jalan Soka itu tidak pakai at kalau misalnya dia ada nomornya. Jadi on Jalan Soka. Kemudian yang kedua adalah in. Ini tuh paling general ya di antara at dan on. Dia paling general. Is used ya, digunakan with periods of time and also with places ya. Dia digunakan untuk apa? Period of time ya. Periode waktu dan juga places-nya. Sama seperti at juga ada places. Jadi bedanya apa sih tadi period of time dengan time? Jadi ini adalah waktunya, berarti time aja misalnya 7 o'clock, at midnight, at lunch, berarti times, berarti dia sewaktu. Kalau period of time berarti dia adalah namanya juga periode, berarti dia lama seperti itu ya. Periode bisa kan merasakan ya kata-kata periode. Jadi periode itu tidak seperti 7 o'clock. Kalau jam 7 berarti jam 7 aja, tidak periode gitu ya. Tidak lama gitu. Maksudnya tidak ya mesti spesifik ya jam 7 seperti itu. Berbeda ketika kita bilang tahun 2015. Tahun 2015 itu kan ada bulan Januari sampai Desember kan ya. Kemudian harinya juga kan banyak gitu. Halo, suaranya putus-putus. Yang lain gimana? Putus-putus juga suara saya. Tes. Mbak Irmawati, Mbak Yuli, Mbak Dewi, Mbak Salsabila, Mbak Tun, suara saya kedengeran nggak? Jelas ya yang lain ya. Mungkin Mbak Lili sinyalnya, Mbak Lili. Ya, oke, we come back to our lesson ya. Jadi kalau in dia itu adalah periode waktu, berbeda ketika at tadi dia adalah spesifik ya. Jam 7, kemudian di tengah malam ya, ketika lunch gitu kan, berbeda ketika kita membicarakan in. Ini tuh lebih ke period of time. Misalnya in the middle age atau misalnya in 2005. Lah 2005 itu kan periodenya lama ya, ada bulan Januari, Desember sampai Desember gitu kan. Sampai Desember, kemudian harinya juga banyak gitu nah. Itu yang dikatakan periode. Kemudian contohnya adalah in October ya, in Oktober karena kenapa? Oktober itu ada 30 hari ya. Ada 30 hari. So, ketika kita membicarakan Oktober kita menggunakan in ya. Kemudian in 2005. In the middle age, in the middle ages. In the United States. Kenapa kok in the United States means ya? Karena United States itu adalah negara ya. Jadi banyak, there are many things ya di dalam negara itu. Misalnya ada kota, bahkan kota aja kita pakai in seperti itu. In the park, ya seperti itu. Ya, sometimes, ya memang ini ya. Saya juga kadang-kadang masih salah-salah kalau tentang preposition misalnya kayak in the park ya, kadang galau gitu.
dia pakai pakai add atau in seperti itu ya. Kita sama-sama belajar aja ya. Jadi sering baca itu juga help us ya to use to make ini ya. The use of preposition better. Oke, number 3. Ya, agak susah pakai yang ini Miss ya. Saya juga merasakan kadang salah-salah, but it's okay. Kalau misalnya hari ya jelas ya, kalau tahun gitu jelas, tapi kadang kalau in the park, in the market ya, seperti itu kadang kita kalau saya sih kadang pakai ilmu kayaknya pernah denger nih in the market. Kayaknya pernah denger nih in the park. Jadi misalnya dari buku yang saya baca gitu ya, tanpa mikir emang cocoknya kayak gitu, jadi sense-nya, feel-nya ya, karena sering dengernya aja kadang-kadang saya kayak gitu. Makanya sering membaca itu sangat membantu. Oke. And then number 3 nomor 3. On is used with dates. Ya, kalau on itu adalah dates, tanggal, and days, dan hari. And also with places, dan juga tempat. Rata-rata 3 ini adalah tempat ya, tapi kalau at itu lebih spesifik, kalau in itu tempatnya lebih general, kemudian kalau on dia on the wall. Jadi soalnya di sini juga at Niagara Falls, dan di sini juga bisa aja on Niagara River. Yang jelas adalah ketika kita menggunakan on adalah untuk ini ya, untuk dates ya, on June 18, kemudian on Monday ya, on Sunday, on weekend, and so on ya. Ketika on Niagara River, nah ini yang harus kita pelajari lagi ya, kenapa kok on Niagara River, at Niagara Falls gitu ya. Itu nanti anytime ya untuk menjelaskan ke Bambang ya. Coba nanti saya pelajari lagi. Coba kalau misalnya table ya, table pakai in, and atau on. Kalau table kira-kira pakai apa? Ya pakai rasa enak dengar apa enggak gitu. Nah, itu salah satu caranya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya table, the book, table itu cocoknya gimana? At, in, atau on kira-kira? Halo, Mbak Lili, Mbak Irmawati, Mbak Yulianti. Halo. 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 Kedengeran nggak suara saya? Kalau buku itu ada di atas meja, buku di atas meja, kira-kira pakai mana nih? Pakai at, in, atau on? Nah, Mbak Dewi jawab on. Gimana dengan yang lain? Mbak Irmawati nih. Gimana Mbak Irma? Halo? Nah, jadi ya, oke. Yang lain kayaknya. Pada diem nih yang lainnya. Oke, jadi kalau buku adalah on ya. Kalau dulu saya memakai rumusnya adalah kenapa pakai on gitu ya. Buku pakai on karena meja.
on itu artinya adalah sebenarnya adalah di atas ya. Bisa kita diartikan adalah di atas. Kemudian kalau misalnya kita membicarakan in itu adalah lebih di dalam. Kalau on itu adalah di atas. Jadi ketika kita meletakkan meja di atas ya. Meja kemudian buku. Berarti buku kan ada di atasnya meja, berarti in. Ya, kemudian tapi kalau misalnya ada di dalam laci, berarti laci apa bahasa Inggrisnya? Misalnya cupboard ya. Berarti cupboard itu lemari ya. Ya, atau kalau misalnya drawer, oke. Misalnya katakanlah cupboard ya, saya mencontohkan cupboard lemari. Jadi my clothes is in cupboard. Jadi karena dia di dalam, jadi menggunakan in seperti di dalam lemari. Yang ini kita harus pelajari lagi ya tentang at, in, on. Yang bingung tuh tentang ini di place-nya itu juga. Nanti ya coba dipelajari lagi ya. Wardrobe, sorry ya. Okay, wardrobe, okay. And then number 4, of is used with nouns ya. Jadi of itu digunakan dengan nouns, kata benda, kata benda. And also with ing forms ya. Contohnya adalah legs of the table. Jadi kaki meja. Jadi the table di sini adalah noun ya, kata benda. Kemudian glance of eye. Jadi pandangan atau ini ya, lirikan ya. Lirikan mata, glance of eye. Di eye di sini kan kata benda ya. Jadi harus diingat bahwa ketika kita menggunakan of itu harus diikuti dengan apa? Kata benda. Jadi legs of the table, glance of eye. Nah, selain kata benda, of itu harus juga diikuti dengan apa? Verb ing. Contohnya misalnya bla 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 of making. Misalnya the way of making a spicy food. Misalnya seperti itu. Jadi of itu selain diikuti oleh noun itu harus diikuti dengan verb ing ya. Jadi nggak bisa kita misalnya bilang the way of make a cake misalnya, nggak bisa. Jadi harus the way of making a cake. Jadi setelah of itu harus diikuti dengan verb ing. Misalnya coba saya tanya, metode untuk bermain bola misalnya bahasa Inggrisnya apa? Dengan menggunakan of dan verb. Metode gimana ya? Metode permainan sepak bola misalnya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah the way of apa? Ya, the way or method ya sama ya, of playing football. Oke. Nah, udah paham ya. Jadi setelah of itu harus diikuti oleh apa? Harus diikuti oleh verb ing ya, atau kata benda. Ya kalau yang belum udah tahu ini kita mengulas lagi ya. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah of. Of pertama beda dengan of yang kedua ya. Yang keempat beda dengan of yang kelima. Oke. Kalau of ini adalah misalnya turn off. Jadi off-nya itu beda ya. Dengan off yang ada di nomor 4 ya. Ini double off.
Ini contohnya adalah get off, take off, and then put off. Ya, jadi off yang double F ya. Double F ini apa? Digunakan dengan verbs atau kata kerja, tapi kata kerjanya sebelum, misalnya off di sini get off. Get off apa artinya? Ya, jadi get off itu adalah menghindari atau melepaskan bisa ya. Atau katakanlah misalnya terhindar ya. Kemudian take off. Take off apa artinya? Pesawatnya sudah take off. Misalnya gimana? Jadi take off itu artinya bisa membuka ya, membuka atau misalnya take off jadi lepas landas bisa. Kemudian put off. Put off artinya apa? Jadi dia bisa ini ya. Ini ya, menunda artinya ya. Menunda. Jadi kalau put off itu bukan malah ini ya Mbak, bukan malah memakai ya. Jadi malah dia menanggalkan ya atau melepas ya. Kalau put off itu, kalau kebalikannya dari put off apa? Kebalikannya jadi put off adalah put on atau memakai. Oke. Jadi segalanya yang ada hubungannya dengan off itu kayak kita bisa merasakan bahwa ini yang off double off ini ya, kalau misalnya verbs kemudian bertemu dengan off, dia artinya adalah kayak kalau kita bisa men-tracing ya dari misalnya kata-kata get off, take off, kemudian put off, dia lebih kayak misalnya menghilangkan sesuatu, atau misalnya ya tadi ya kita bisa bilang kalau misalnya put on itu memakai, tapi kalau put off adalah melepaskan seperti itu. Kemudian take off adalah lepas landas. Kemudian get off itu adalah menghindar. Jadi bisa merasakan nggak dari kata-kata itu? Jadi off itu dia di sini adalah artinya adalah semacam menghindari, semacam melepaskan seperti itu. Gimana? Paham nggak? Bisa merasakan ya? Oke. Oke, kemudian jadi ini ya artinya ketika get itu artinya apa? Get ya, saya ulangi, kalau get itu berarti mendapatkan ya. Nah, ketika sudah ditambahi off itu artinya sudah beda. Dia menjadi sama idiom ya, menjadi idiom. Jadi dua kata bergabung menjadi satu, jadi artinya tidak lagi misalnya take off, put off. Misalnya seperti kita tahu ya, misalnya take misalnya look forward, misalnya look for. Kita kan nggak terus look melihat, for untuk, kan tidak seperti itu. Jadi look for itu adalah mencari. Kemudian look forward itu adalah merawat, seperti itu. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang kita tidak bisa mengartikannya per word ya. Ada yang namanya idiom ya, seperti itu. Nah, ini off di sini juga bisa membentuk semacam idiom ya, karena get off tidak terus get mendapatkan off tanpa mati. Mendapatkan mati gimana? Jadi artinya adalah combination ya. Jadi dia dua kata bergabung menjadi satu, kemudian membentuk arti kata baru. Ya, menjadi idiom ya. Idiom, oke. Number 6 ya. After
or before is used with period. Ya, digunakan dengan periode. Period of times ya. With pronouns and also verb ings. Jadi pronouns, tahu nggak pronouns apa? Jadi saya ulangi ya, after or before is used with period of times, with pronouns, and also with ing form. With ing forms. Nah, pertama, period of times ya. Semua juga everyone here, I think, ya, is understand ya. Ya. I think everyone here understand ya. What is period of time is ya. Kemudian pronouns sekarang. Pronouns apa? Ada yang tahu nggak pronouns apa? Halo? Halo, 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 halo. Halo, halo. Mana nih? Nggak ada yang ingat apa itu pronouns? Ya, kalau pronouns pengucapannya, kalau ini pronoun. Pronouns. Gimana ya? Pronoun. Ya, kalau ini apa artinya? Mbak Irma dari tadi saya bilang halo, jawabannya halo aja. Kalau pronoun itu adalah apa? Artinya? Jadi pronoun bukan kata benda ya, tapi kata ganti ya. Pronoun adalah kata ganti ya menurut saya bahasa Sabila. Jadi kayak misalnya Andi go to campus. Jadi kita bisa menggantikan kata Andy dengan kata apa? Dengan kata he ya. He goes to campus. Kemudian Anna loves playing football misalnya. Jadi Anna bisa kita ganti she loves playing football. Mbak Hirmawati, jawabannya menandakan saya masih ada walau sinyal dut-dutan. Oke. Nah, oke, jadi pronoun ya. Itu adalah kata ganti ya. Misalnya she, he, it, they, we itu tadi. Ngapusi katanya Mbak Dewi. Oke. Jadi after itu digunakan yang pertama adalah dengan period of times. Kemudian yang kedua adalah pronoun. Kemudian with verb ing ya. Ing form seperti tadi making, playing, watching, keeping, yes, and so on. Contohnya adalah before winter. Ya, winter adalah period of time. Kemudian before June. Kemudian after summer. After lunchtime. After me. Me ini adalah pronouns ya. Oke, kata ganti ya. Kemudian before him. After reading. Jadi kita nggak bisa membicarakan after read ya. Tidak bisa menggunakan after read. Tapi setelah after dan before itu pasti verb ing. Jadi before asking, after reading, before watching, before listening, before hearing ya. Before teaching ya, after teaching seperti itu. Jadi diingat-ingat bahwa after dan before itu setelahnya adalah verb ing. Gimana, jelas? Sudah sampai nomor 6 nih. Halo. Ini saya bilang halo, nanti Mbak Irma jawabnya halo lagi. Ini gimana Mbak Lili, Mbak Yulianti, Mbak Atun, Mbak Salsabila? Enggak katanya. Oke. Nah,
Gimana? Ada pertanyaan sampai nomor 6? Sedikit paham, Miss. Oke. Dibanyakin dong pahamnya, Mbak Salsa. Oke ya, sampai nomor 6 nih. Sekarang nomor 7 ya. For. For itu juga preposition ya. Is used with a period of time. Juga digunakan period of time ya. Misalnya for 1 hour. For a week, for ages. Coba saya tanya. For itu artinya sebenarnya apa sih di sini kalau misalnya digunakan sebagai preposition? Ya, jadi for ya, benar dia Mbak Salsa bilang. Jadi for di sini artinya adalah selama. Sama dengan during ya, sama dengan during ya. Artinya adalah selama. For 1 hour berarti selama 1 jam. For a week selama seminggu. For ages ya, selama hidup seperti itu. Kemudian for is also intended to be given to or belong to a particular person. Misalnya the great Sphinx was probably built for Khafre. Jadi ini dia bukan for di sini adalah intent, dimaksudkan to be given, diberikan untuk ya, atau belong to atau milik ya, to a particular person kan. Jadi kalau di sini for itu artinya artinya untuk ya, selain selama. Oke, kemudian nomor 8 ya. We now go to number 8. During is used with a period of time ya, sama dengan for ya. During one holiday, during the night. Kemudian nomor 9. While is used while. Artinya while apa? Ya, jadi bisa di saat atau ketika. Oke. Ya, kita sudah paham nih ya. Kita hanya mereview. Nah, ini some prepositions. Beberapa preposition. Apa sih artinya sebenarnya prepositions? Kita tadi bahas prepositions. Sebenarnya prepositions itu apa sih di dalam bahasa Indonesia? Mbak Dewi nih preposisi lawan kata no, actually no ya. Prepositions bukan lawan kata. Coba dibuka di kamus apa artinya preposition. Apa artinya? Kemudian untuk, selama itu apa artinya? Mbak Salsabila kata tempat katanya. Ayo. Ada yang bisa menjawab lebih tepatnya? Hampir benar ya, apalagi. Preposition atau preposisi itu apa sih? Namanya juga pre ya. Kita dengan, jadi preposisi bukan lawan kata ya. Jadi pre itu apa artinya? Kemudian posisi ya, preposisi.
Oke, Mbak Dewi kata ganti tempat katanya. Coba dari kata-katanya aja pre, kemudian posisi. Pre itu apa artinya? Pre. Apa? Pre, betul, awal. Kalau preposition, Mbak Google-nya lemah. Oke. Jadi prepositions itu adalah kata depan ya, kata depan ya. Artinya prepositions itu adalah kata depan. Jadi di, kemudian untuk, ketika, selama, sebelum, sesudah. Itu adalah kata depan ya kalau dalam bahasa Indonesia itu ya. Artinya prepositions adalah kata depan. Oke. Nah ini kita diminta untuk mengisi ini. Ini tahu nggak ini gambar apa nih kira-kira? Assalamualaikum, maaf terlambat Miss, ada problem dengan aplikasinya. Oke, oke Mbak Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita sedang belajar tentang penggunaan preposition atau kata depan ya. Yang dulu kita pernah pelajari ya Mbak ya, tapi ya di sini ada yang lain. Kemarin kita sudah mempelajari basic prepositions, ada in, on, at. Nah, sekarang kita tambahin ada for, of, during, while, dan lain-lain tadi. Nah, sekarang ini coba, di gambar ini kelihatan nggak gambar apa? Gambar piramida. Piramida di mana ya? Piramida di Mesir ya, Egypt. Egypt. Egypt enggak? Egypt gimana bacanya Egypt? Kita mau. Mesir. Oke. Yang pertama, the pyramid bla 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 Giza, Al-Giza, stand. Pertama, apa nih kira-kira? The pyramid? Ya, Mbak Dewi sudah menjawab of. Oke, kemudian yang kedua ya, the pyramid of Giza, Al-Giza, stand. Stand apa nih kira-kira? Bla 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 the West Bank. Tadi of kita sudah pakai ya. Apa kira-kira? The West. Pakainya apa? In, on, atau at? Ada yang jawab at, ada yang jawab on, ada yang jawab in. Gimana dengan yang lain? Mbak Atun gimana nih? Jawabannya apa yang benar? Mbak Atun lagi makan ya.
Jawabannya apa nih kira-kira nih? Coba kita lihat ya lagi ya. Jadi on di sini adalah dates, day, and also place ya. Kemudian in, place juga. Oke. Ini kalau menurut saya jawabannya adalah at. The pyramid of Giza stand at the West Bank. Ya, kita coba ini ya. Lanjutkan ya, the West Bank. Kemudian bla bla bla, the Nile River outside Cairo. Yang nomor 3 kan nunjukin place ya. Jadi semuanya ya, by the way kalau in, at, on itu semuanya ada berhubungan bisa dengan tempat ya Mbak ya. Tapi ini kayaknya dia spesifik ya. Jadi bank sebelah barat seperti on the West Bank. At the West Bank. Waalaikumsalam, maaf Bu telat. Oke. Coba kita bunderi dulu ya. Kemudian nomor 3 apa? Nile River. Tadi apa pakainya? On ya. Nomor 3 adalah on, oke. Nomor 2 at sepertinya. At the West Bank on the Nile River outside Cairo, oke. Kemudian yang keempat, there are 10 pyramids, bla 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 Giza. Nah, ini easy nih. Nah, ini easy. Nomor 4 apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah in ya, nomor 4 ya. In Giza karena dia kota tadi, including 3 blah blah the largest and the best preserved. Ya, 3 of, betul ya. Jawabannya nomor 5 adalah of. Okay, 3 of the largest and best preserved. Apa nih jawabannya? Bla 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 all Egyptian pyramids. Including three of the largest and the best preserved. Terus nomor 6 kita bunderin dulu ya. I'm not sure soalnya. Oke, nomor selanjutnya they were built. Good evening Mbak Desti. Oke. Tadi kita udah jawab nomor berapa teman? Sampai nomor ini 4 ya, saya bunderin 4 ya. Kemudian nomor 7. They were built, mereka dibangun in King. Kok saya malah jawab sih? About apa nih kira-kira nih? They were built kings. Nomor 7. Untuk ya ini untuk raja-raja ya. Kemudian nomor 8 ini apa? About 2600.
At ya, oke. At about 2600 to ya. Nomor 9 to ya, sampai. Berarti nomor 7 adalah for ini harusnya. Nomor 7 adalah for ya. Untuk raja at about ya sekitar 2600 sampai 2500 sebelum Masehi ya. Kemudian the largest was built di mana nih? Bla 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 Khufu. Nomor 10 nih gampang. Apa jawabannya? Built Baba King Khufu. The largest was built okay. For okay ya. Dibangun untuk King Khufu. The second was built nomor 11 for juga ya. Untuk King Khafre. And then the third for juga ya, for King Menkaure. A huge statue for a sphinx ya. Okay, for a sphinx called the Great Sphinx was probably built No, nomor 13 ini bukan for ya. Tapi nomor 13 a huge statue of Sphinx. Dia of ya. Sphinx artinya apa? Sphinx itu dia artinya adalah ini ya. An ancient Egyptian stone. Jadi dia semacam batu ya. Nah, batu itu ya, patung yang muka manusia badan anjing itu namanya Sphinx. Jadi a huge statue. Berarti ini nomor 13 saja jawabannya adalah of ya. A huge statue of Sphinx called the Great Sphinx was probably built for Khafre ya. It stands. Ini apa? Oke. Ini adalah dia berdiri dekat ya, near his pyramid. Nah, di sini ada 15, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi yang belum kita isi yang mana? At, of. Berarti ini adalah jawabannya ini at ya. Nomor 2 ya, jawabannya adalah at. Nomor 6, satu lagi mana yang belum? Assalamualaikum Bu, maaf telat. Oke, kita ulangi ya. Berarti the pyramid of ya, jawabannya ya. The pyramid of Giza stands at ya, berarti ya. Stands at the west bank on the Nile River outside, ya kan? Tadi kan? Kemudian there are 10 pyramids in Giza, including 3
Three of the largest and the best preserved tadi nggak ada for ya, the best preserved for-nya tadi kita udah isi untuk 1, 2, 3, 4, 5. Jadi the best preserved all ya, all Egyptian pyramids ya. Jadi the best ya, best itu berarti the best dari apa, seperti itu, the best dari apa, the best of ya, the best preserved of okay. And then they were built for ya, ini tadi jawabannya adalah for ya, for kings kemudian the largest was built for okay. Coba kita hitung ya. For ada berapa di sini? For-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, right ya. For right. Kemudian near, oke, right. Kemudian sekarang on ada 1 ya. Betul ya, on ada 1. Kemudian sekarang in Giza ada 1 juga, udah benar. Sekarang tuh udah benar ya, dari ini sampai ini. Nah, sekarang yang perlu kita cocokkan adalah at ya. At di sini ada 2. The pyramid of Giza, Al-Giza stand gimana nih, ada masukan nggak? Ini at-nya ada 2 loh. Ini kalau menurut saya sih at. The pyramid of Giza. Tadi yang kita belum temukan adalah of, at ya. Of dan at. Of-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini salah satunya harus pakai of. They were built for kings. The pyramid. Nah ini ya, ini sepertinya ini
Ini adalah of ya isinya ya. They were built for kings of about ini ya. 2600 to 2500 before Masehi. Oke. Nah, ini coba, ini ada beberapa statement. Kita coba ya, ini ya it's our guessing ya. Ini 85% benar insyaallah. Oke. Activity 13. There is only one pyramid at Giza. Benar nggak? True or false? Benar atau salah nih? There is only one pyramid on Giza. False ya. Yang benar apa? Yang benar apa? Kok yang benar 4 sih? Yang benar adalah ini ya, karena Giza adalah apa? Giza adalah kota kan ya. Jadi false ya. Jadi harusnya adalah in. Oke, kemudian yang kedua, Giza is located near the river. Nomor 2, Giza is located near the Nile River. Jadi dia lokasinya adalah dekat dengan ini ya, sungai Nil ya. Oke, true. Kemudian yang ketiga, pyramids are built for kings' servants. Benar gak? Pyramids dibangun untuk king's servants. Nah ini Mbak Salsa, Mbak Dewi jawabannya adalah false. Read aloud the text you have completed and say whether the following statement are. Jadi dia bukan dibangun untuk king servants ya, tapi dibangun untuk kings ya tadi ya, untuk for kings ya. Nah di sini adalah false. Tapi dari sisi Dari sisi apanya tadi? Prepositionnya dia benar ya, for ya. Kemudian the largest pyramid was built for King Khufu. Yang paling gede tadi untuk siapa? True ya, tadi untuk King Khufu ya. The largest was built for King Khufu. And then the Great Sphinx was built for King Khufu. Huge statue called the Great Sphinx. Nah ini untuk King Khufu. Benar atau salah nih? False ya. Jadi the Great Sphinx itu bukan untuk King Khufu, tapi untuk siapa? Khafre. Ini ya. A huge statue of a sphinx called the Great Sphinx was probably built for Khafre. Okay. Ya untuk ini nanti saya review lagi ya. Karena menurut saya ini 1 dan 2 ini represent, maksudnya di sini adalah kita membenarkan ini
statements-nya. Jadi maybe there is only one pyramid at Giza. Giza di sini adalah apa gitu. Saya kurang tahu tentang sejarah Mesir ya. Jadi ini nggak tahu saya Giza di sini adalah indicates place atau kota atau apa gitu. Jadi kalau ini kota kita pakai in ya. Tapi kalau ternyata ini adalah sebuah tempat, kita bisa ini ada kita pakai at. Seperti yang dikatakan ini gitu. Paham nggak maksud saya? Ya, in Giza ini kita kan jawab in Giza, tapi di sini adalah at Giza. Nah, ini sepertinya kalau yang ini kita baca activity 3 ini adalah read aloud the text you have completed, then decide whether the following statements are true or false. Jadi kita sebenarnya true or false-nya bukan dari segi bukan dari segi preposition-nya ya, kalau saya menangkap dari perintah di sini, tapi dari segi isinya, dari segi statement-nya dia, statement-nya dia, there is only one pyramid at Giza. Kan tidak ada satu ya, yang kita benarkan adalah there is only. Di sini statement-nya adalah hanya ada satu piramid di Giza. Sedangkan di sini statement-nya adalah there are 10 pyramids. Ya, 10 pyramids ya, dia di 10, jadi salah. Jadi bukan 10 tapi ada satu. Masalahnya di sini adalah kita tadi berpikir ini disuruh membenarkan preposition-nya, tapi setelah saya baca-baca kok ini statement-nya gitu. Jadi maybe ini bukan at ya. Tapi bukan in tapi at, tapi coba nanti saya benarkan lagi. Ini benar, ini true jelas ya. Jadi bisa juga ini adalah near the Nile River. False. Oke, maksud saya nanti saya benarkan lagi, coba saya pelajari lagi. Sepertinya itu kalau yang nomor 3 ini jelas benar. Nomor 2, Giza is located near the Nile, ini benar ya, true. Masalahnya adalah di sini kita menggunakan near, di sini soal ini menggunakan near ya. Sedangkan kita menjawab di sini on the Nile River. Jadi maksud saya adalah, paham nggak maksudnya? Jadi maksudnya di sini soal ini itu tidak membenarkan, kita tidak diminta untuk membenarkan preposition-nya ya, kita tidak diminta untuk membenarkan kata depannya, tapi kita diminta untuk meneliti apakah statement ini tuh benar atau salah berdasarkan cerita ini loh, berdasarkan cerita di teks ini, seperti itu. Nah, sedangkan kita tadi di sini sudah menjawab ya preposition-nya kemudian di sini kok Giza is located near the Nile River. Berarti maybe ini bukan on, tapi ini adalah near, seperti itu loh maksud saya. Kalau ini kita udah benar semua ya, kita udah benar semua jawaban yang activity 13 kita udah benar. Tapi kalau activity 12 ini nanti coba saya cari tahu mana sih yang precise answer. Oke, paham maksudnya ya? Saya juga agak bingung kalau preposition. Oke. Ya, kita sama-sama belajar ya. Nanti saya pelajari lagi, kemudian nanti saya share. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai descriptive text. Teks deskriptif ya. Kemarin sudah saya terangkan ya tentang descriptive text kan ya. Yang kita waktu itu kemarin bahas apa? Yang tentang descriptive text. Ada gambar kemarin, gambar apa? Gambar beach. Jadi describe. Jadi descriptive text adalah menggambarkan ya. Jadi kita menggambarkan. Jadi seolah-olah ketika kita membuat teks itu, orang membaca bisa tergambar di dalam pikirannya dia, beach ya, suasana seperti ini, panas,
ada sampannya, ada orangnya, dan lain-lain. Ada suara orang lagi goreng telur. Berisik ya? Halo? Soalnya laptopnya panas ini. Oke. Nah, itu tadi descriptive text. Ya, sorry ya. Nah, kayaknya nanti bener lagi. Gak cuma otak kita yang panas, tapi laptopnya juga ikut panas ternyata. Nah, oke, selanjutnya kita ini, before you read the story about Gua Tabuhan, learn this word magic. Yeah, I think no, we don't have to. Nah, oke, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam mengenai descriptive text ya, yaitu tentang di sini ada descriptive text yang judulnya adalah Gua Tabuhan. Apa sih Gua Tabuhan itu? Saya juga baru dengar. Yang jelas ini adalah sebuah cave ya, gua. Nah, ini ada beberapa words, there are some words and then the meaning or synonyms. Is that cave? Yeah, that's right, it's cave. Tapi saya nggak tahu itu di mana. Nanti kita baca Gua Tabuhan ya, Tabuhan Cave itu ada di mana. Oke, the first, located. Located ya, kira-kira ini persamaan katanya apa? Atau artinya apa? View, considered to be brave, strike something with a hard blow. Situated, a hollow place in the side of hill with a hard stone, place on which Muslims kneel when praying. Good sailor, moving from place to place, keep apart from others, small narrow river, run after something, and then holy. Kira-kira located itu apa sih? Sama artinya dengan apa? Located. Ya, I know. Kalau located itu artinya adalah situasi. Nah, ini kan ada kolom yang kanan dan kiri nih ya. Kolom dan yang ini dan yang ini kita disuruh nyocokin nih. Nah, ini located nomor 1 itu cocok dengan nomor berapa? Cocok dengan nomor berapa? Masuk 1A? No, bukan ya. 1 bukan dengan A, tapi apa? Ya, salah. No. Apa? Located sama artinya dengan easy loh ya. Coba dibaca. Saya bacakan ya. Located, lime, scenery, paddles, against, sacred, dare, chest, bump, prayer mat, schedule, cave, stream. Kira-kira ini apa? Kemudian view, consider, ini sudah saya bacakan sampai holy ya. Kira-kira located sama dengan apa artinya? Gampang loh, itu di situ ada. Ya benar ya jawabannya Mbak Salsa bilang jadi so, located itu the same meaning with situated ya, terletak artinya. Oke. Jadi sama dengan si situated. Kemudian yang kedua, line.
Lime artinya apa? Lime apa? Ada view, consider, strike something with a hard blow. Kemudian a hollow place in the side uphill, very hard stone. Blah. Apa? Oke, kalau nggak tahu nomor 3 dulu. Scenery. Gampang nih nomor 3 apa? Oh, I like that beautiful scenery. Apa jawabannya? Jadi scenery itu adalah pemandangan. Jadi sama dengan apa? Nomor 3 sama dengan A. Oke, view. Oke. Kemudian yang keempat, paddles. Apa? Wholly run after something, a small narrow river keep apart from others. Very hard stone, a hollow place. Paddles, apa artinya? Jadi paddles itu adalah ini ya, penjual keliling ya. Pedagang keliling itu namanya paddle. Paddles. Dia adalah penjual keliling ya. Jadi apa? Apa di sini? A good seller moving from place to place. Jadi pedagang keliling ya. Paddles itu lebih ke pedagang ke keliling. Jadi makanya ini jawabannya adalah I. Jawabannya adalah A ya. Good seller. Good seller jadi penjual barang-barang moving from place to place yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dia pedagang ke keliling. Kemudian a gates. Apa artinya gates? Ini yang gates itu pernah ngehits loh beberapa beberapa periode lalu. Jadi gates itu adalah ini ya. Kata-kata yang sering kita dengar adalah gates itu adalah batu akik, itu namanya gates ya. Atau katakanlah di sini karena di sini ada batu ya, jadi kita pilih batu. Jadi gates itu batu akik itu juga bahasa Inggrisnya itu gates. Tapi di sini artinya adalah the very hard stone. Tapi kita juga bisa menyebut gates itu batu akik ya. Ya, hard stones. Oke. Kemudian nomor 6, sacred. Nah, ini gampang nih, apa? Sacred. Jadi sacred itu adalah artinya suci ya, holy, right? Kemudian dare. How dare you? Apa nomor 7? Nomor 7. C ya, jadi berani ya, dare itu sama dengan brave. Dare sama dengan to be brave. And then chess. Apa nih? Ada consider, strike something with a hard blow.
A hollow place. Nah, ini apa jawabannya? Jadi dia adalah chase itu adalah mengejar ya. Dia run after something, mengejar sesuatu. Oke, kemudian bump. Bump apa sih? Bumper. Apa artinya? Benjolan. Nah, ini bump kira-kira apa artinya? Bump kan membentur, menabrak. Kira-kira sama mana sih artinya yang sama dengan bump? Mana artinya yang sama dengan bump? D ya, D ya. Mbak Desti jawabnya J. Jawabannya D ya. Jadi strike itu kan sama ya. Strike itu kan sama juga artinya adalah striker ya. Jadi dia strike itu menubruk ya, menabrak. Strike something with a hard blow. Jadi dengan blow, dengan tiupan yang kuat. Kemudian prayer mat. Prayer mat apa prayer mat? Nah, ini gampang juga nih. Jadi jawabannya adalah H ya, place on which Muslim kneels when praying. Jadi tempat berlutut orang-orang Muslim ketika berdoa ya. Prayer mat itu adalah ya sajadah ya. Nah. Kemudian seclude apa artinya? Ya. Berarti apa artinya? Kalau menyendiri tadi katanya. Jadi J ya, keep apart from others. Okay, that's right. Kemudian cave. Nah, ini yang sedang kita bahas, cave. Apa cave? Jadi apa jawabannya? F ya, a hollow place in the side of hill. Jadi biasanya ada di hill ya, ada di bukit ya. Kemudian dia tempatnya adalah hollow ya, atau rongga ya, jadi lubang atau rongga. Jadi rongga di sisi bukit ya. Seperti itu adalah cave. Itu seperti itu. Kemudian stream. Stream apa? Berhubungan dengan sungai ini. Karena stream itu artinya adalah arus. Jadi a small narrow river. Nah, ini berarti lime artinya adalah apa? Ternyata lime itu artinya adalah consider, mempertimbangkan. Ini consider ya, dia artinya
ini ya, mempertimbangkan ya, atau dia di sini consider itu bisa berarti kata sifat yang berarti adalah dianggap atau dipertimbangkan. Oke. Nah, kita udah tahu semua ya artinya ya. Nah, ini ada artikel mengenai gua tabuhan ya, tabuhan cave ya. Is lively unique cave. Dia adalah unik ya, gua yang unik. Nah, perlu kita ketahui bahwa descriptive text itu consists of two structures ya. Jadi terdiri dari dua struktur. Yang pertama adalah identification and the second is description. Oke, kita baca. Saya baca ya. Gua tabuhan is a lively unique cave. In the cave, Nyi or Mrs. Kamiyem and Ki atau Mr. Patmo sit on a big stone. Kalau lihat dari namanya Kamiyem Patmo ini kira-kira di mana nih? Jawa ya sepertinya ya. Ya Jawa ya. Karena hanya ada nama sepertinya hanya ada di Jawa ya. In the cave, Nyi or Mrs. Kamiyem and Ki Mr. Padmo sit on a big stone. Jadi di dalam gua, in the cave, jadi kita ini preposition kita belajar in kan? Di dalam gua, in the cave, di dalam gua, ya Bu Kamiyem dengan Ki Padmo itu dia sit on ya. In a big stone, jadi duduk di ini batu yang besar. Nyi Kamiyem or kayaknya cocoknya Nyi ya, bukan Mrs. Kamiyem ya. Nyi Kamiyem will sing a song ya, akan menyanyikan sebuah lagu, and Ki Padmo will beat the drum, akan memukul drumnya. Joining them are people called Wiyogo. Jadi mengikuti mereka ya, orang-orang yang mereka itu disebut dengan Wiyogo ya. Orang-orang joining them ya, orang-orang yang mengikuti mereka itu disebut Wiyogo, which are drummer, yang mana mereka adalah drummers. Tahu ya drummer ya? Sudah masuk bahasa Indonesia ya. And other gamelan musicians, dan musisi-musisi gamelan yang lainnya. Gamelan musicians jadinya keren ya, gamelan musicians. Dia yang mengikuti mereka itu disebut dengan Wiyogo ya. Ya, ada drummer, kemudian musisi gamelan lain. Nah, what makes this unique is that they mix gamelan with the sound of nature. Dia apa yang membuat hal ini unik ya, karena mereka mix ya, mencampurkan, memix ya, mengkombinasikan gamelan dengan suara alam. Suara alam itu contohnya apa sih? The sounds of nature itu apa sih contohnya misalnya? The sounds of nature itu apa? Misalnya bird singing, kemudian water stream, and then how about frog voice? Gimana dengan suara kodok? Kemudian breeze ya, and then the wind, angin ya, suara angin. Ada suara kodok, kemudian ada suara apa lagi? Jangkrik, and then other animals in the cave ya, banyak sekali ya. Jadi dia jangkrik, oke. Jadi yang unik di sini adalah mereka itu mengkombinasikan antara suara gamelan dengan suara alam ya, ada suara jangkrik, the water stream, bird singing, winds, breeze, and so on. And then the visitors dance, forgetting all problem. Jadi visitors, jadi orang-orang yang datang itu dance, joget ya, kemudian melupakan semua masalahnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ya, yang sudah saya bacakan tadi ya, mulai dari in the cave until all problems, itu adalah identifications ya. Ini dia adalah
termasuk dalam identifikasi, yang mana kita bisa tahu di sini ya, namanya juga identifikasi. Jadi pengenalan ya, jadi introduction dari apa yang akan dideskripsikan. Kemudian ya bisa, atau misalnya kita katakan adalah identification itu adalah introduction dari, atau perkenalan ya, introduction of the topic. Jadi pengenalan dari topik apa sih, kenapa sih, kok awalnya gimana, seperti itu. Jadi identification itu lebih ke introduction. Nah, ini adalah Gua Tambuhan is slightly unique. Jadi kenapa sih kok disebut unik? Itu ceritanya kayak apa? Awalnya seperti apa? Oh, Gua Tabuhan is near my place. Oke. Really, Mbak? Di mana Mbak Salsabila rumahnya? Oh, Trenggalek ya. Ya, berarti sudah ketemu dengan Nyi Kamiem dan Ki Patmo belum Mbak Salsabila? Pernah nggak mengikuti acaranya seperti jadi visitors yang dance? Belum, oke. Jadi berarti ini ini ya, seiring dengan berjalannya waktu, berarti Nyi Kamiem dan Ki Patmo ini berganti-ganti orangnya, berarti dia ya. Selalu ada Nyi Kamiem dan Ki Patmo dari tahun ke tahun, berarti ya. Itu hanya mungkin dulunya memang namanya Nyi Kamiem mungkin ya. Kemudian ada Nyi Kamiem lagi di masa sekarang, seperti itu mungkin ya. Salsa grew up out. Oke. Nah, itu tadi identification tuh lebih ke introduction. Jadi kenapa kok di sini Gua Tabuhan itu disebut sebagai unik ya? Oh, karena basic history-nya tuh seperti itu. Nyong malah nggak kenal. Oke. And then next ya. Many tourists go to this cave. Jadi banyak turis yang datang ke cave ini, ke gua ini. Maybe you are interested in going there too. Maybe you are interested in going there too, but you don't know where it is. Jadi mungkin kamu juga tertarik, interested in, tertarik pergi ke sana, tetapi saya ulangi, mungkin kamu juga tertarik untuk pergi ke sana juga, tetapi kamu tidak tahu di mana tempat itu, ya. Jadi Gua Tabuhan is located near Pacitan in East Java. Jadi Gua Tabuhan itu berlokasi di dekat Pacitan ya, Pacitan di Jawa Timur. Okay. It is situated ya, sama dengan it is located tadi. It is situated in a lime hill called Tapan. Lime hill. Tadi artinya apa? Lime itu considered tadi ya. Atau dia di sini adalah Bukit Kapur ya. Lime Hill itu artinya adalah di sini adalah Bukit Kapur ya, Bukit Kapur yang disebut dengan Tapan di Intabuhan, Wareng Village. Ini Mbak Salsa tahu nggak ini Wareng Village? Wareng bukan Wareng ya, Wareng Village ya bacanya, right? Tahu nggak Mbak Salsa Wareng, di Sawareng ini dekat nggak dengan Mbak? Oke, pernah dengar atau belum di sana? Jadi dia berada di situated di a lime hill, jadi di Bukit Kapur yang disebut dengan Tapan yang di Desa Tabuhan, Wareng Village. Di sana memang ada Bukit Kapur ya Mbak ya? Nah, berarti benar ya. Kemudian the road is easy, jadi rutenya adalah gampang ya. Along the road there is beautiful tropical scenery. Di selama ini ya, sepanjang jalan ya, there is beautiful tropical scenery, ada pemandangan tropis ya. To enjoy rice field, untuk menikmati rice field, jadi sawah pari-pari itu ya, pepadian itu ya. Coconut, palms, and birds.
ya, kelapa sawit dan juga burung ya. Kemudian east of the cave, ini bagian timur dari cave, dari apa? Ya, bagian timur dari gua. Peddlers sell souvenir. Jadi pedagang keliling menjual souvenir tadi ya. The drink and food peddlers are on the north side. Ada di sisi utara. People sell agates on the cave terrace. Jadi agates ini batu akik ya. Jadi banyak orang ya, masyarakat menjual, banyak orang-orang menjual agates batu akik ya di depan in the cave terrace ini, di depan bagian depan ini pintu masuk gua ya. Somehow it is like a fair. Jadi itu adalah mirip seperti apa? Seperti kayak ini apa? A fair, tahu nggak di sini Pak? A fair itu apa artinya? It is like a fair. A fair ya, a fair artinya. Jakarta Fair. Seperti itu. Dia apa sih artinya di sini? Somehow it is like a fair. Artinya apa? Di fair di sini artinya bukan adil ya. Tapi apa sih di sini? Artinya fair di sini apa? Ya, di sini fair itu adalah pameran ya, atau kalau misalnya pasar template. Oke. Jadi fair itu lebih ke pameran ya, seperti itu. Intinya ya pekan raya ya. Pameran ya, seperti itu ya. Gampangnya adalah fair itu artinya adalah pameran. Somehow jadi bagaimanapun itu terlihat seperti pameran ya. It is said that the cave is the only place where nature produces sound like the music of gamelan. Jadi dikatakan bahwa the cave ya, gua ini adalah is the only place, ini adalah satu-satunya tempat yang mana alam itu bisa memproduksi suara seperti suara gamelan. Jadi di gua ini itu adalah gua satu-satunya yang dimana gua kan alam ya, part of nature ya. Jadi di gua ini itu dianggap unik karena dianggap sebagai salah satunya alam ya, salah satunya tempat ya, nature ya, atau alam yang bisa menghasilkan ya, yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyi seperti bunyi gamelan, seperti itu. Nah, Nyi Kamyem, a well-known pesinden ya, traditional Javanese singer from the village of Gabuhan, who often sing in the cave, does not doubt anything. Jadi ternyata Nyi Kamyem itu adalah ini well-known pesinden, jadi adalah pesinden terkenal ya, traditional Japanese singer itu kayak pesinden mantau ya, dari desa Gabuhan yang sering menyanyi di dalam kafe yang sering bernyanyi di dalam ini gua tadi ya, does not ini tidak meragukan apapun. Nah itu adalah apa? Cerita dari ini gua Tabuhan. Jadi ini adalah ini ya. Setelah kita membaca, saya bacakan tadi tentang gua Tabuhan, kira-kira bisa membayangkan nggak tempatnya seperti apa? Tadi di depan ada orang penjual souvenir di depan, kemudian ketika kita mau ke sana itu banyak ini pemandangan-pemandangan yang indah, misalnya tadi ada sawah, kemudian ada kebun sawit, kemudian ada burung-burung seperti itu ya.
Kira-kira bisa membayangkan nggak yang belum pernah ke sana? Ya, semua ya belum pernah ke sana ya. Gimana nih Mbak Lili, Mbak Atun, Mbak Salsa, Mbak Umi, Mbak Nila, Mbak Dewi, Mbak Desti, Mbak Fitria, Mbak Irmawati. Dari cerita ini kira-kira ada gambaran nggak kira-kira tempatnya itu seperti apa sih? Tempat si gua ini itu seperti apa? Ya, Mbak Dewi scary miss. I don't like cave. Ya saya bayangin juga ini ya, gelap seperti itu ada suara-suara. Tapi di depannya rame ya, ada penjual souvenir tadi, ada penjual batu akik ya. Sudah di gua gitu kan ya, kemudian ada suara-suara gamelan kan ngeri ya tambahannya. Ini dalamnya kayak ada lampu warna-warni, serem, gelap. Gimana Mbak Salsa maksudnya lampu warna-warni? Ada yang orang dengar suara gamelan aja takut ya, apalagi ini dengar suara gamelannya di dalam cave gitu kan. Oh, berarti nggak serem ya Mbak Irma tempatnya? Dalam gua itu ada lampunya, berarti oke, okay, right. Kalau gamelan sih bagus. Oke. Okay. Ya, jadi tempatnya nggak serem ya Mbak Salsa ya? Kan ini ya, seperti pernah nggak sih mendengar Gua Maharani? Saya kalau waktu kecil ke Gua Maharani, terus gua apa lagi tuh yang daerah Jawa Timur tuh ya? Gua Akbar ya. Tapi saya lupa ya, masih kecil sekali. Itu guanya tuh udah nggak serem Mbak. Guanya tuh udah ini ya, udah ada lampunya gitu kan. Tapi tetap serem. Ya arti kalau kita berangkatnya siang itu udah ada lampunya dan ya tadi ada penjual-penjual gitu kan, kemudian kayak di dekor gitu di dalamnya udah ada dekorasi-dekorasinya. Tapi tetap serem tapi ya gitu ya, tetap gua ya seperti itu. Gua lawa. Aku jadi pingin ke gua. Oke. Gua terbesar di dunia itu ada di daerah ini. Ada di negara mana? Ada yang tahu nggak? The biggest cave in the world itu ada di mana sih? Nah, the biggest cave in the world itu ada di Vietnam ya. Ada di Vietnam. Jadi gua di Vietnam itu saya lupa namanya, susah ya karena bahasa Vietnam. Ada namanya gua apa itu the biggest cave in the world. Jadi saking besarnya itu bisa di ini ya. Gedung berapa lantai gitu, 60 lantai ya bisa di situ. Misalnya dibangun gedung 60 lantai itu bisa. Kemudian saking apa? Gedenya juga itu bisa dibangun ini apa? Stadion di dalamnya. Karena saking gedenya ya. Jadi kalau mau ke sana itu antri dan mirnya mahal banget. Ya, tidak semua orang bisa ke sana. Takut ada ularnya dekat rumah saya, ada gua kecil tapi saya belum pernah masuk. Jadi di daerah sana banyak gua ya, Mbak ya? Gua Karangbolong, aduh. Kok saya jadi takut ngomongin gua-gua. Ya itu tadi ya. Nah, jadi oke, we come back to our lesson. Jadi intinya adalah ya, descriptive text consists of two structures ya. The first is identification and then the second is description. Ya, what is the content of identification part? Jadi the identification part ya is introduction part. Jadi itu adalah bagian perkenalan ya dari the topic. Introduction part of the topic. Jadi di situ adalah general introduction. Jadi pengenalan umum dari cave tadi, pengenalan umum dari topiknya. Tadi kita membicarakan tentang cave, tentang gua. Gua apa? Gua Tabuhan tadi. Gua Tabuhan itu kenapa sih kalau dibilang unik? Nah, di sini diceritakan secara general ya, secara umum seperti itu. Oh, ada Mrs. Kamyam lagi nyanyi gini-gini, kemudian
mereka mix the sound of nature with the gamelan, seperti itu. Kemudian go down ke description. Kemudian bagian kedua adalah description atau deskripsi, yang mana nah di bagian inilah kita bisa membedakan antara description text dengan teks-teks yang lain. Jadi di bagian ini adalah deskripsi, ya, penggambaran dari keadaan topiknya yang kita bahas, yang ditulis seperti ya. Jadi penggambaran atau deskripsi dari topik ya. Atau misalnya di sini kita tadi membicarakan Gua Tabuhan, berarti deskripsi dari Gua Tabuhan tadi. Makanya di sini tadi disebutnya bahwa di depan itu ada penjual ada penjual batu akik, kemudian masuk ke dalam nanti akan ada seperti itu ya, dan lain-lain. Itu adalah description text. Jadi seperti itu ya kira-kira ya tentang description text. Ya biasanya kalau di ujian ada ya, tapi kita tidak sampai diminta untuk membuat description text, no. But actually ketika ada soal ya tentang teks, misalnya what kind of text is, apa sih jenis teks ini, kita bisa tahu itu ada identification-nya, kemudian description-nya, ya berarti itu adalah descriptive text seperti itu. Kemudian misalnya ada teks yang kita sudah tahu kalau misalnya itu description text, kemudian kita ditanya where is the identification part, jadi di mana bagian identifikasinya kita disuruh menunjukkan, kita sudah tahu seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya, brief explanation about identification, about descriptive text ya. Ya, kita nanti belajar sedikit-sedikit lagi dengan sedikit-sedikit belajar lainnya ya dengan teks-teks yang lain, oke? Dan tentang preposition ya, saya mohon maaf karena ya I also have the problem with the preposition ya. Preposition in place. Ya, kalau misalnya dengan tanggal, waktu, dan lain-lain itu ya kita tahu lah ya insya Allah. Tapi untuk tempat ya seperti itu, oke. Saya juga sering baca sebenarnya tentang preposition itu. Banyak juga orang bule bahkan tanya gitu. Misalnya ada kata-kata seperti ini. I want to have holiday in the next week ya. Ada yang bilang in the next week, ada yang bilang on the next week. Tapi ada yang bilang you don't have to put preposition on that sentence ya. Kamu tidak perlu meletakkan preposition di situ. Bisa langsung bilang I want to have holiday next week, seperti itu. Saya ingin berlibur next week, tidak usah in the next week or on the next week, seperti itu. Jadi ya saya belum menemukan rumus pastinya ya kalau tentang place atau yang semacam itu, oke? It's complicated. Nah, oke, I think it's enough for tonight. Thank you for the coming tonight ya, for the attention. I'm sorry for my mistakes ya, kekurangan saya malam ini. Ya, gimana nih Mbak Lili, Mbak Atun, Mbak Salsabila, Mbak Umi, Mbak Dewi, Mbak Desti, Mbak Fitria, Mbak Irma. Okay, let's close our class by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. I hope this class will be useful for you all. Thank you for your attention. Good night and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.